Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam kasih karunia Allah. Hari ini di dalam ibadah kita hari Minggu 28 Juni 2020. Walau dalam keadaan kita masih tidak bisa secara langsung bertatap muka, tetapi biarlah itu tidak mengurangi damai sejahtera Allah, berkat Allah yang Tuhan curahkan melalui kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini yang boleh bersama-sama kita terima terampilkan dari kitab Roma yang ke-6, secara khusus ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-23. Saudara kasih Tuhan, saya boleh mengambil sebuah tema hamba kebenaran. Jemaat yang dikasih Tuhan, mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah bagi kebanyakan orang. Termasuk mungkin meninggalkan kebiasaan lama dan kita membiasakan untuk masuk ke dalam sebuah kebiasaan yang baru. Dibutuhkan sebuah pergumulan, dibutuhkan sebuah kekuatan, dibutuhkan sebuah keberanian untuk kita bisa mengubah kebiasaan lama menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita harus mengakui bahwa sebagai orang percaya pun kita sulit juga meninggalkan kebiasaan lama kita, yaitu hidup di dalam dosa, hidup sebagai hamba dosa, dan beralih kepada hidup sebagai hamba kebenaran, sebagai tuan baru yang harus kita ikuti. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, usaha manusia untuk membebaskan diri dari kekuasaan dosa seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang melalui menuruti syariat agama. Alkitab mengatakan kepada kita yang tertulis di dalam Yesaya bahwa semua itu bagaikan kain kotor. Coba perhatikan Yesaya 64 ayat yang ke-6, saya akan membacakannya untuk saudara. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, jadi di sini sangat jelas sekali, setiap perbuatan baik, kesalehan kita itu sama juga seperti kain kotor yang tidak ada artinya, dan itu tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang benar. Hanya penebusan yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib itu yang dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah dosa manusia sekali dan untuk selama-lamanya. Sudah kasih Tuhan, penebusan itu memenuhi syarat. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib itu menghasilkan pengampunan dosa dan menyebabkan saudara dan saya itu menjadi manusia yang dibenarkan dari pelanggaran hukum Allah dan menjadikan kita sebagai hamba kebenaran. Mari kita lihat firman Tuhan pagi hari ini, Roma 6 ayat 12 sampai dengan yang 23, ini berbicara tentang dosa dan kebenaran dengan kaitannya kepada kita orang Kristen. Rasul Paulus mau menyatakan kepada orang-orang di Roma pada waktu itu tentang bagaimana harus hidup. Dahulu hidup sebagai hamba dosa, dan kemudian sekarang hidup sebagai hamba kebenaran. Yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya, bagaimana kita bisa dikatakan hidup sebagai hamba kebenaran? Kita memperhatikan yang pertama, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, khusus ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Kebenaran firman Tuhan hari ini
mau menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa dikatakan hidup sebagai hamba kebenaran. Yang pertama, itu bukan dikuasai dosa, tetapi dikuasai kasih karunia. Kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Nah, apa artinya dikuasai, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan? Dikuasai itu artinya kita tunduk di bawah yang berkuasa itu. Dia adalah penguasa, dia adalah Tuhan, dia adalah majikan kita. Sedangkan kita ini yang tunduk kepadanya, kita ini adalah budaknya, kita ini adalah hambanya. Dan Paulus berkata, kamu sudah tidak dikuasai oleh dosa. Artinya apa? Artinya sudah tidak ada lagi yang bisa menyuruh kita untuk berbuat dosa. Jadi kita tidak usah berbuat dosa lagi karena majikan kita, si dosa itu sudah dikalahkan. Kematian Yesus itu sudah mengalahkan dosa. Kematian Yesus itu sudah mengalahkan maut, yang itu adalah dulu menjadi majikan kita. Sekarang majikan kita, si dosa itu sudah diusir dan dia bukan lagi majikan kita. Kita tidak perlu lagi patuh kepadanya. Dan perhatikan bagian akhir ayat yang ke-14, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara kasih Tuhan, ini yang luar biasa. Kita di bawah kasih karunia. Dengan kata lain, berada di bawah kasih karunia adalah tidak berbuat dosa lagi. Jadi hidup kita sekarang ini sebagai hamba kebenaran adalah bukan dikuasai oleh dosa, tapi di bawah kasih karunia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, secara khusus kita akan soroti ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-19, bahwa kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bagaimana kita hidup sebagai hamba kebenaran? Rasul Paulus mau menjelaskan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Kematian Kristus di atas kayu salib itu memberi pesan yang jelas bahwa status kita itu sudah berubah. Bahwa status kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, yang seharusnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan tidak lagi hidup di dalam perbuatan dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Nah, ada anggapan bagi banyak orang Kristen di kota Roma pada waktu itu, mungkin termasuk kita, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah kasih karunia, maka kita bebas untuk hidup dalam perbuatan dosa. Kita bebas untuk melakukan banyak hal, karena ada kasih karunia Allah yang akan mengampuni setiap dosa kita. Dan itu anggapan yang keliru. Kita hidup di bawah dunia yang dikuasai oleh si jahat. Kuasa dosa itu begitu kuatnya menarik kita untuk berbuat dosa. Dosa menjadikan kita terjerumus semakin dalam ke dalam perbudakan, sehingga kita sulit untuk melakukan apa yang benar. Begitu kuatnya belenggu dosa itu. Dan di zaman modern ini, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kebenaran itu kadang dipandang sebagai sesuatu yang bersifat relatif, tergantung siapa yang mengatakannya dan dari mana, dari sisi mana kita melihatnya. Jadi kebenaran itu tidak lagi absolut, tetapi relatif. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita mendapatkan sebuah kebenaran sejati dan kemerdekaan untuk melakukan kebenaran. Sangat penting bagi kita untuk kembali kepada kebenaran yang sejati di dalam Kristus. Status kita berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, yang akan membuat kita hidup kita itu senantiasa kudus
dan berkenan di hadapan Allah. Perhatikan ayat yang ke-18, saya akan bacakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Kita sudah dibenarkan, kita menjadi hamba kebenaran, kita telah dibebaskan dari dosa. Nah, dalam kehidupan baru kita menyerahkan hidup kita sebagai hamba kebenaran. Kasih karunia Allah membebaskan kita dari perbudakan dosa agar kita bisa hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu dan jemaat kasih Tuhan, sebagai orang yang sudah berubah, status kita menjadi bebas, merdeka, itu memberikan kepada kita hak penuh untuk mengalihkan pengabdian kita bukan lagi kepada dosa, tetapi kepada kebenaran Allah. Coba kita lanjutkan ayat yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Perubahan status dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran itu adalah proses pengudusan yang Tuhan inginkan itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kalau yang pertama tadi, bagaimana kita bisa dikatakan hidup sebagai hamba kebenaran, kita bukan lagi dikuasai dosa, tetapi kita dikuasai, hidup kita di bawah kasih karunia Allah, dan kita dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-23, kita bisa dikatakan hidup sebagai hamba kebenaran adalah ketika kita hidup baru di dalam Kristus. Berkomitmen pada dosa itu akan berakhir kepada kematian. Tetapi ketika kita berkomitmen kepada ketaatan akan kebenaran, itu akan berakhir kepada kehidupan kekal. Coba perhatikan kitab Roma bagian yang lain, Roma ke-8 ayat yang ke-13 secara khusus. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, demikian firman Tuhan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, gaya hidup berdosa dan tiap perbuatan dosa itu sudah tidak cocok lagi bagi orang-orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia Allah dan boleh dikatakan sebagai hamba kebenaran. Tanda-tanda orang yang telah menerima anugerah pembenaran itu adalah sikap hidup yang berubah total 180 derajat. Kristus hadir di dalam dirinya menghasilkan seluruh perubahan itu. Dan anugerah pembenaran diberikan Kristus agar kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Supaya kita apa? Merdeka sebagai milik Kristus dan hidup bagi Dia. Maka menjaga kekudusan hidup itu menjadi hal yang sangat penting. Sebab apa? Kita telah menjadi milik Allah dan tubuh kita telah menjadi bait Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita telah menerima anugerah pembenaran dengan penuh rasa syukur, bukankah seharusnya kita tidak sekedar menjaga diri dengan baik, tetapi juga kita menyediakan diri kita menyediakan hidup yang terbaik untuk menyambut kehadiran Kristus itu di dalam diri kita. Ingat bahwa kepatuhan pada dosa itu
membuat kita tidak akan berbuah, membuat kita memalukan dan berujung kepada maut. Tetapi ketaatan pada kebenaran itu akan berakhir pada pengudusan dan kehidupan yang kekal. Masih di dalam Roma yang ke-6 secara khusus ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya ini menyadarkan kita dalam kehidupan kita sekarang untuk senantiasa hidup menurut kehendaknya, yaitu hidup di dalam kasih karunia-Nya, sehingga kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, serta hidup baru di dalam Kristus. Benar bahwa di dalam kehidupan zaman sekarang ini, tantangan untuk hidup dalam kekudusan itu begitu banyak. Godaan untuk kita lepas sebagai hidup dalam pembenaran itu begitu luar biasa. Tetapi baiklah kita tetap setia sebagai anak Allah yang benar, anak Allah yang setia, dan sebagai hamba kebenaran. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan di pagi ini mengingatkan kita tentang status orang percaya, bahwa kita adalah hamba kebenaran yang harus menghasilkan buah-buah kebenaran di dunia ini. Setiap orang yang dipanggil untuk menaburkan benih kebenaran, merawatnya, dan menghasilkan buah yang lebat, yang berguna bagi sesama, dan terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah hamba-hamba kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami, mengingatkan kami bahwa kami bukan lagi hamba dosa yang dikuasai oleh dosa, yang tunduk oleh dosa, yang melakukan segala dosa, kenajisan, dan kedurhakaan. Tetapi oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, menjadikan kami sebagai hamba-hamba kebenaran, pembenaran-Mu Tuhan, melalui pengorbanan darah-Mu di kayu salib, menjadikan kami sungguh anak Allah yang sudah Engkau benarkan. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan untuk melakukan, untuk hidup sebagai orang-orang yang benar, bukan lagi dikuasai dosa, tetapi hidup di bawah kasih karunia Allah, bukan lagi hidup di dalam sebagai hamba dosa, tetapi sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, dan akhirnya menjadikan kami hidup baru di dalam Kristus yang akan menghasilkan buah-buah roh, yang akan menghasilkan buah-buah kebenaran, dan itu boleh menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan untuk terus taat, untuk terus setia, untuk terus berani melakukan kebenaran, karena kami adalah hamba-hamba kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.